Hai semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah ekonomi teknik, di mana kami akan menjelaskan cara pemakaian tabel bunga pemajemukan di street. Dengan beranggotakan, yang pertama Muhammad Aditya Prawira, yang kedua Sulaiman, yang ketiga Tias Dewi Jayanti, yang keempat Nima Degalena Dila, yang kelima Meka Triandani, dan yang keenam Wiji Lestari. Simak terus video kami ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga beri saran. Terima kasih. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana cara membaca tabel bunga, sebaiknya kita mengetahui apa sih bunga itu? Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan apa itu bunga. Bunga adalah suatu pengembalian yang diperoleh dari investasi modal yang produktif. Jadi, bunga merupakan sewa dari uang yang dipinjamkan. Setelah kita ketahui pengertian bunga, selanjutnya yang dimaksud bunga majemuk adalah Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Nah, bunga majemuk adalah bunga berganda. Bunga majemuk juga adalah selain pokok pinjam bunga itu sendiri dikenakan bunga, dengan kata lain apabila pada suatu waktu bunga tidak dibayarkan, maka ditambahkan menjadi pokok pinjam waktu berikutnya dan dikenakan bunga. Baiklah, sebelum kita menggunakan tabel bunga, untuk lebih memahami, ada beberapa notasi yang digunakan dalam rumus bunga. Notasi yang harus kita pahami dalam rumus bunga yaitu I interest adalah tingkat suku bunga per periode, N numbers adalah jumlah periode bunga, P present worth adalah jumlah uang atau modal pada saat sekarang, awal periode atau tahun, F adalah future worth adalah jumlah uang atau modal pada saat mendatang, akhir periode atau tahun, A annual worth pembayaran atau penerimaan yang tetap pada tiap periode atau tahun, G gradients adalah pembayaran atau penerimaan di mana dari satu periode ke periode berikutnya terjadi penambahan atau pengurangan yang besarnya sama. Yuk langsung saja kita bahas apa itu tabel bunga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tabel bunga. Tabel bunga adalah suatu kumpulan data berupa angka-angka yang menyatakan nilai untuk dapat menghitung jumlah uang, periode awal atau jumlah uang ansuran. Kan di sini ada I dan N. I merupakan tingkat suku bunga per periode, N jumlah periode bunga. Ada rumus V per P. V per P itu dan lainnya adalah rumus untuk menentukan nilai hasil dari tabel bunga tersebut. Kita langsung saja ke contoh soal ya, untuk menerapkan cara penggunaan tabel bunga. Contoh soal, Pak Andi meminjam uang di bank sejumlah 1 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun akan dikembalikan sekali dalam 5 tahun mendatang. Ditanya dari soal di atas adalah A. Gambar diagram aliran kas, yang B. Jumlah yang harus dikembalikan dengan tabel. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui P. Jumlah uang sebesar 1 juta rupiah, I. Tingkat suku bunga sebesar 12%, dan N. Periode selama 5 tahun. Untuk menjawab soal nomor A, gambar diagram aliran kas. Gambar diagram aliran kas sebagai berikut. Dari diagram tersebut diketahui bahwa P sebesar 1 juta rupiah, I sama dengan 12%, dan N sama dengan 5, sedangkan yang ditanya adalah F. Sekarang kita akan menerapkan bagaimana menggunakan tabel bunga. Pertama, buka tabel bunga dengan suku bunga 12%. Kedua, lihat judul kolom. Variabel apa yang dicari? Cari kolom F per P, artinya mencari F bila diketahui P. Ketiga, lihat periode kelima pada kolom F per P. Dan terakhir, nilai pada titik potong baris dengan periode kelima dengan kolom F per P adalah faktor perkalian yang dicari. Hasilnya adalah 1.762.342 atau bisa juga diperbulatkan menjadi 1.762. Untuk menjawab soal nomor B, dapat diketahui dengan rumus F sama dengan P per F, I, N. Di mana P sama dengan 1 juta rupiah dikali F per P, 12%, 5.
sama dengan 1 juta dikali 1,762. Hasilnya adalah 1.762.000. Kita lanjut contoh soal yang kedua ya. Contoh, tentukanlah berapa banyaknya uang yang harus didepositokan pada saat sekarang agar 5 tahun lagi bisa menjadi 100 juta rupiah bila tingkat bunga yang berlaku adalah 18%. Penyelesaian, jika diketahui F adalah 100 juta, I 18% dan N adalah 5, ditanyakan P. Penyelesaian dengan menggunakan tabel faktor bunga. P sama dengan F, V per F, 18% dikali 5. P sama dengan 100 juta rupiah dikali nilai faktor bunga P per F dari tabel. P sama dengan 100 juta rupiah dikali 0,4371. Maka P sama dengan 43,71 juta rupiah. Kesimpulan, untuk mendapatkan dana sebesar 100 juta pada 5 tahun yang akan datang, maka besarnya dana yang harus didepositokan dengan suku bunga 18% pada saat sekarang adalah 43,71 juta rupiah. Rumus tabel bunga yang harus kita pahami, misalkan A sama dengan B, A per B, I persen yaitu tingkat suku bunga per periode, N adalah jumlah periode. Maka A sebagai ditanya, B diketahui. Nah, kita kembalikan kepada rumus tabel bunga. Misalkan P sama dengan F, P per F di mana I suku bunga per periode, N jumlah periode. Jadi, P sebagai ditanya, F sebagai diketahui. Wah, presentasi kami udah berakhir nih. Baiklah, sekian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah, mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.